Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Latifani Purwanto dari kelompok 9 NIM 211105010016. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan sekaligus moderator. Di sini dijelaskan oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada Al-Qurdi dalam Majihudin 2009. Tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal, kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, menuju kepada perintahnya. Yang kedua adalah menurut Al-Nuri dalam Ismail 2008, tasawuf adalah penyangkalan semua kesenangan diri sendiri. Penyangkalan ada dua macam, yaitu formal dan hakiki. Jika seseorang menyangkal suatu kesenangan dan mendapatkan kesenangan dalam penyangkalan, inilah yang disebut penyangkalan formal. Tetapi jika kesenangan menyangkal dia, kemudian kesenangan lenyap, dan masalah ini dalam kontemplasi yang sesungguhnya ketika sufi. Yang ketiga ada menurut Al-Syadzili dalam Ismail 2008, tasawuf adalah latihan jiwa dalam rangka ibadah atau ubudiyah, menempatkan dan mengembalikan jiwa sesuai dengan ketentuan dan hukum ketuhanan atau rububiyah. Seorang tasawuf harus membekali dirinya dengan 4 sifat, yaitu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan kemenangan hawa nafsu di dalam dirinya karena malu kepada Allah, serta berusaha selalu bersama dan berkekalan dengannya secara sungguh-sungguh. Tasawuf ada ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati dan memfokuskannya hanya untuk Allah semata. Ujaibah dalam Isa 2010 menjelaskan tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara untuk mencapai Allah, membersihkan batin dan semua akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Untuk dapat menjadi seorang sufi, ada langkah-langkah dan semua akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Untuk dapat menjadi seorang sufi, ada langkah-langkah harus dilakukan oleh seseorang yang secara garis besar langkah tersebut meliputi tazkiyatun nafsi dan tahfiyatul qalbi yang dibarengi dengan mujahadah dan riyadhah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tasawuf adalah ilmu dalam agama Islam yang berfokus menjauhi hal-hal duniawi. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab, dari kata tasawwafa yatasawwafu, tasawuf, mengandung makna menjadi atau berbulu yang banyak, yakni menjadi seseorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wol. Meski pada praktek nyatanya tidak semua sufi mengenakan pakaian berbahan wol. Menurut berbagai pendapat, nama sufi memiliki makna dan arti kesucian, yaitu sofa, hati dan kebersihan tindakan, sehingga bisa disimpulkan sufi dianggap orang yang memiliki hati suci dan bersih dalam tindakan. Dengan demikian, tasawuf atau sofisme adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan untuk mistisisme dalam Islam dengan tujuan pokok memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan. Abu Bakar Al-Kitani mengatakan tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal bagimu atas dirimu dalam tasawuf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri kedua dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Turmatasari dari Program Studi Perbankan Syariah 1. Saya kelompok 9 pemateri 2 yang ingin menjelaskan tentang kemunculan tasawuf dalam Islam. Ada beberapa versi munculnya ilmu tasawuf. Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Ini berasal dari orang-orang dari daerah Irak dan Iran yang baru masuk Islam, sekitar abad ke-8 Masehi. Meski sudah masuk Islam, hidupnya tetap memelihara kesahajaan dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan keduniaan. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW. Berasal dari kata Belanda, sufa, dan pelakunya disebut dengan sufa, seperti telah disebutkan di atas. Mereka dianggap sebagai penanam benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad. Pendapat lain menyebutkan tasawuf muncul ketika pertikaian antara umat Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Khususnya karena faktor politik, pertikaian antar umat Islam karena faktor politik dan berebutan kekuasaan ini terus berlangsung di masa khalifah-khalifah Sudah Utsman dan Ali. Lalu memuncullah gerakan tasawuf yang dipelopori oleh Hasan al-Basyri pada abad kedua Hijriah. Istilah tasawuf tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah Muhammad maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Tercatat dalam sejarah bahwa munculnya istilah ini baru dimulai pada pertengahan abad ke-3 Hijriah. Tatkala Abu Hashim Al-Kufi 250 Hijriah menggunakan dengan meletakkan kata asufi di belakang namanya. Meskipun jauh sebelumnya telah ada kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud dalam kehidupan ketasawufan atau kesufian, semacam zuhud, warok, tawakal, dan mahabbah. Adapun kata asufi dikaitkan dengan peristilahan tasawuf. Dari segi kebahasaan atau etimologi sering dihubungkan dengan 5 hal. Menurut Harun Nasution, 5 hal tersebut adalah asufah atau asufah, yaitu orang yang ikut pindah bersama Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Saf yang berarti barisan dalam salat berjamaah. Sufi yang artinya bersih atau suci. Saf yakni kain wol yang bersifat kasar dan sopos atau kebijaksanaan. Seringnya istilah-istilah tersebut dikaitkan dengan kata-kata di atas karena kebiasaan kata asufah atau asufah dihubungkan dengan keadaan orang yang mencurahkan jiwa raganya, harta benda, dan lainnya hanya untuk Allah semata. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan kata saf karena menggambarkan mereka adalah orang-orang yang berada di barisan depan dalam beribadah kepada Allah dan melakukan amal kebaikan lainnya. Ini mencerminkan sebuah kualitas ketaatan yang tinggi. Dari kata sufi yang berarti bersih atau suci, yakni karena mereka juga selalu memelihara dirinya dari perbuatan tercela dan dosa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Selanjutnya kata saf, yang berarti kain wol yang kasar, berarti menggambarkan kehidupan mereka yang tidak mengutamakan kepentingan duniawi. Tidak mau diperbudak oleh harta yang dapat menjerumuskannya pada lupa kepada Allah. Mereka Abu Turab an-Nastati bahwa tasawuf adalah memperindah diri dengan berbagai akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan menurut Sahih Ibni Abdan Allah Atusara bahwa tasawuf adalah kesadaran fitrah atau perasaan kepercayaan kepada Tuhan yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Nabila, NIM 2110501033. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu ajaran-ajaran tasawuf. Sumber ajaran tasawuf sendiri dasarnya ada 4,
Yang pertama yaitu syariat atau ilmu fikih. Seorang yang mendalami tasawuf hendaknya mengkaji dan mempelajari ilmu fikih dari berbagai mazhab untuk mendalami sufisme. Yang kedua, tarikat atau jalan. Bisa juga diartikan guru rohani. Dijelaskan di sini bahwa untuk mendalami tasawuf hendaknya belajar melalui seorang syekh yang memiliki ilmu fikih dan tarikat yang tinggi, pemikiran dan tutur kata sekaligus perilaku yang menyiratkan akhlak yang suci. Yang ketiga, makrifat atau ilmu. Ilmu yang dimaksud bukan sembarang pengetahuan, tapi ilmu tentang alam gaib. Seorang sufi hendaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang alam selain alam manusia. Yang keempat, hakikat atau esensi. Sumber dari segala alam, baik maujud atau fisik atau gaib. Dan mempelajari hakikat dari segala hal, sufisme dapat diraih. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa sumber tasawuf dalam Al-Quran dan hadis lebih akurat. Ada pula yang berkata sufisme adalah bid'ah atau hal baru yang buruk. Adapun isi pokok ajaran tasawuf diantaranya yaitu 1. Tasawuf akhlaki. Dalam pandangan kaum sufi, manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Manusia dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu pribadi. Bukan manusia yang mengendalikan hawa nafsunya. Pandangan seperti itu menjurus ke arah pertentangan manusia dengan sesamanya, sehingga ia lupa akan wujud dirinya sebagai hamba Allah yang harus berjalan di atas aturan-aturannya. Ahli tasawuf membuat suatu sistem yang tersusun atas dasar didikan 3 tingkat sebagai berikut. A. Tahalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Tahalli juga berarti mengkosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup di dunia. B. Tahalli yakni mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji dengan taat lahir dan taat batin. Tahalli juga berarti menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. C. Tajalli. Tajalli berarti terungkapnya nur gaib untuk hati. Karena itulah setiap calon sufi mengadakan latihan-latihan jiwa atau riyadhah untuk berusaha membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela, mengkosongkan hati dari sifat-sifat keji, melepaskan segala sangkut paut duniawi, lalu membiasakan dirinya dengan sifat-sifat terpuji. Yang kedua yaitu tasawuf amali. Tasawuf amali merupakan lanjutan dari tasawuf akhlak. Karena seseorang tidak bisa dekat dengan Tuhan dengan amalan yang ia kerjakan sebelum ia membersihkan jiwanya, sebagai syarat utama untuk kembali kepada Tuhan. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Munawwaroh, NIM 211105010036. Di sini saya mau menjelaskan tentang tokoh-tokoh tasawuf dan tasawuf dengan hubungannya di dunia modern.
Tokoh-tokoh tasawuf ada 8. Rabi'ah al-Adawiyah, 2 Abu Nawas, 3 Abu Yazid al-Bustami, 4 Junaid al-Baghdadi, 5 al-Hallaj, 6 Imam al-Ghazali, 7 Syekh Abdul Qadir Jailani, 8 Muinuddin Chishti. Tasawuf dengan hubungannya di dunia modern. Kehidupan modern saat ini telah berkembang menjadi sedemikian materialistik dan individualistik. Materi menjadi tolak ukur dalam segala hal. Kesuksesan, kebahagiaan semuanya ditentukan oleh materi. Nilai-nilai kemanusiaan semakin surut, toleransi sosial dan solidaritas sesama kalangan umat Islam tampak hilang dan memudar. Manusia cenderung semakin individualis. Di tengah suasana itu, manusia merasakan kerinduan akan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Nilai-nilai berisikan keluhuran inilah yang dapat menentukan manusia kembali kepada nilai-nilai kebaikan, yang pada dasarnya telah menjadi fitrah atau sifat dasar manusia itu sendiri. Dengan adanya kecenderungan manusia itu untuk kembali mencari nilai-nilai ilahiyah merupakan bukti bahwa manusia itu pada dasarnya makhluk rohani selain sebagai makhluk jasmani. Sebagai makhluk jasmani, manusia membutuhkan hal-hal yang bersifat materi. Namun sebagai makhluk rohani, ia membutuhkan hal-hal yang bersifat imateri atau rohani. Sesuai dengan orientasi ajaran tasawuf yang telah menekankan aspek rohani, maka manusia itu pada dasarnya cenderung bertasawuf. Dengan perkataan lain, bertasawuf merupakan fitrah manusia, berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tasawuf. Selama manusia belum bisa keluar dari lingkungan jasmani atau materi, selama itu pula tidak akan menemukan nilai-nilai rohani yang dia dambakan. Untuk itu, berusaha melepaskan rohnya dari kungkungan jasmaninya, maka harus menempuh jalan latiyah atau riyadah yang memerlukan waktu cukup lama. Riyadah juga bertujuan untuk mengasah roh supaya tetap suci. Naluri manusia selalu ingin mencapai yang baik dan sempurna dalam mengarungi kehidupannya. Untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan ini tidak dapat melalui dengan mempergunakan ilmu pengetahuan saja, karena ilmu adalah produk manusia dan hanya memerlukan alat yang terbatas. Manusia akan merasakan kehilangan dan kekosongan kalau hanya mengandalkan ilmu materi saja. Jalan menuju kebahagiaan yang hakiki hanya dengan iman yang kokoh, perasaan hidup yang aman bersama Tuhan. Maka jelaslah bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suci dan baik, sebab manusia dilengkapi oleh penciptanya dengan kemampuan dan bakat yang mengenali sendiri mana hal-hal yang buruk yang bakal menjauhkannya dari kebenaran, dan hanya hal-hal yang baik yang akan mendekatkannya kepada kebenaran. Dengan fitrah itulah manusia menjadi makhluk yang hanif, yaitu yang secara alami cenderung dan memihak kepada yang benar, yang baik dan suci.